Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Eko Nugroho, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Pada koneksi antar materi modul 1.4 ini, saya akan memaparkan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Keterkaitan antar modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus menerapkan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani secara seimbang. Pendidikan harus menganut asas trikon, kontinuitas, yaitu berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan, konvergen, yaitu pendidikan memanusiakan manusia, konsentris, pendidikan menghargai keberagaman. Pada modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, di sini dapat disimpulkan ada beberapa nilai dan peran guru penggerak. Nilai dari guru penggerak antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, serta inovatif. Selain itu, peran dari guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Modul 1.4 budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan antar materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Seorang guru penggerak harus berperan menjadi guru yang mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak, serta menanamkan budaya positif di sekolah untuk mempermudah mewujudkan visi sekolah dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan strategi yang berpihak pada murid. Pertanyaan refleksi 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Dari pemahaman saya, sebagai agen perubahan, guru harus mampu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Terwujudnya budaya positif di sekolah dapat diwakili dengan pemahaman yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia mengenai hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi perilaku manusia. Adapun motivasi perilaku manusia di sini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, teman. Yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara lisan dan tertulis dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang dipegang diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Berikut merupakan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal yang menarik bagi saya dan tidak terduga adalah saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata pada dasarnya hukuman dan penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan sifat menghukum. Pertanyaan refleksi kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menerapkan budaya positif perlu melibatkan siswa dalam menyusun dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk melaksanakannya. Perubahan lain yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif adalah saya menyadari bahwa penerapan disiplin positif di sekolah masih banyak kekurangan. Selain itu, guru harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer dalam penerapan segitiga restitusi, sehingga dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pertanyaan refleksi ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait konsep-konsep inti modul budaya positif di sekolah adalah ketika saya menangani murid yang bermain HP di kelas dengan menggunakan segitiga restitusi. Melalui tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dengan bahasa yang mudah dipahami murid. Pertanyaan refleksi keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa sangat senang dan bersemangat karena mulai menerapkan apa yang sudah saya pahami tentang penerapan budaya positif di sekolah. Selain itu, saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri dalam mewujudkan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan refleksi kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung membuat rasa bersalah dan pemantau menjadi posisi manajer. Pertanyaan refleksi keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya waktu itu merasa bersalah karena harus memberikan rasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri kepada murid jika murid berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Dan perasaan saya menjadi lebih baik karena tidak lagi memberikan rasa tidak nyaman kepada murid. Pertanyaan refleksi ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya,
tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan tahapan segitiga restitusi, akan tetapi tahapan restitusinya tidak lengkap. Ketika menangani masalah, saya hanya melakukan tahapan memvalidasi tindakan yang salah, belum menerapkan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan refleksi ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas? Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa, serta masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Terima kasih. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.